Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di kelas prakarya. Kali ini kita akan membahas bab selanjutnya yaitu rekayasa tentang komponen elektronika dasar. Sudah siap? Mari kita bahas. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di bab ini adalah menganalisis dasar-dasar sistem elektronika, elektronika digital, dan sistem pengendali. Tetapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar sistem elektronika saja. Untuk elektronika digital dan sistem pengendali akan kita bahas di part selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering melihat dan menemukan alat-alat elektronik seperti gambar di samping. Televisi dan kulkas merupakan contoh peralatan yang menggunakan dasar kerja elektronika. Sekarang ini, perangkat elektronika menjadi perangkat yang digunakan hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Misalnya, ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi, televisi untuk hiburan, dan komputer untuk mengerjakan tugas. Kita sebagai manusia wajib bersyukur dan memanfaatkan peralatan tersebut dengan positif. Kalian perhatikan lagi ya alat-alat elektronik seperti gambar di samping. Oke, sebelum mengenal dan berkarya, kamu harus memahami lebih dahulu tentang elektronika. Apa sih elektronika itu? Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari tentang alat listrik arus lemah yang cara mengoperasikannya dengan mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan positif dalam suatu alat, seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor. Dan ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini termasuk dalam cabang ilmu fisika. Sedangkan bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, ilmu atau teknik elektronika, dan instrumentasi. Nah, itulah pengertian dari elektronika. Komponen dalam elektronika dikelompokkan menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif adalah komponen elektronik yang tidak membutuhkan sumber listrik atau sumber arus atau tegangan dalam bekerja. Contohnya, hambatan, induktor, kapasitor, saklar, dan lain-lain. Sedangkan komponen aktif adalah komponen elektronika yang memiliki sumber listrik internal atau membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus. Contohnya, komponen semikonduktor, misalnya dioda, transistor, unit junction transistor, dan lain-lain. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam mempelajari ilmu elektronika adalah mengenal terlebih dahulu komponen dasar elektronika. Jenis komponen dasar elektronika yang harus kamu ketahui yaitu kapasitor, resistor, induktor, transistor, dan dioda. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu kapasitor atau kondensator. Kapasitor atau kondensator adalah sebuah komponen yang berfungsi menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Satuan dari kapasitor disebut farad atau dilambangkan dengan F, yang menunjukkan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik atau kapasitansi. Farad diambil dari nama seorang ilmuwan yang telah menemukan kapasitor, yaitu Michael Faraday. Lalu, apa saja fungsi utama kapasitor? Fungsi utama kapasitor adalah 1. Sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisi tegangan ripple AC yang masih tersisa. 2. Sebagai penggeser fasa. 3. Sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. 4. Mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Dan yang kelima, sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat atau amplifier yang menghubungkan rangkaian pre-amplifier dengan amplifier. Simbol-simbol kapasitor. 1.
Simbol kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang tidak memiliki polaritas sehingga dalam pemasangan dapat dibolak-balik. 2. Simbol kapasitor bipolar adalah kapasitor yang memiliki dua polaritas yaitu positif dan negatif. Dan yang ketiga, simbol variabel kondensator adalah kapasitor yang tidak memiliki polaritas tetap nilai kapasitansinya dapat diatur secara manual. Nah, berikut adalah gambar dan simbol dari kapasitor. Yang pertama, kapasitor biasa atau non-polaritas, kemudian kapasitor elektrolit memiliki polaritas, dan kapasitor variabel atau variable capacitor. Kalian bisa lihat ya gambarnya serta simbol-simbol yang dipakai untuk menjelaskan tentang kapasitor. Kalian perhatikan ya. Yang selanjutnya adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Kemampuan resistor dalam menghambat suatu arus listrik disebut resistensi yang dinyatakan dalam satuan ohm. Besarnya resistansi suatu resistor dipengaruhi oleh bahan dan suhu dari resistor tersebut. Besarnya nilai resistansi pada resistor dapat dilihat dari gelang-gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Semakin kecil nilai resistensi dalam resistor, maka semakin baik pula. Terdapat resistor dengan 4 gelang warna dan 5 gelang warna. Dan untuk resistor sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Resistor biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Yang kedua, resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah, termasuk dalam potensiometer. Antara lain, resistor KSN, koefisien suhu negatif, resistor LDR, light dependent resistor, dan resistor VDR, voltage dependent resistor. Berikut merupakan nama komponen, gambar, dan simbol dari resistor. Ada resistor yang nilai tetap, kalian bisa perhatikan gambar dan simbolnya. Kemudian variabel resistor, LDR atau light depending resistor, dan termistor, NTC atau PTC. Kalian bisa lihat ya gambar dan simbolnya. Kalau resistor itu seperti bergerigi ya lambangnya. Yang ketiga adalah induktor atau reaktor. Induktor adalah komponen yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya. Induktor yang ideal biasanya terdiri atas kawat yang dililit tanpa adanya nilai resistansi. Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry atau dilambangkan dengan H besar. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan, dan bahan yang mengelilinginya. Nah, berikut adalah nama komponen, gambar, dan simbol dari induktor. Kalau kalian lihat, simbol dari induktor itu seperti lilitan ya. Nah, kalian harus perhatikan beda dari masing-masing simbol. Yang keempat adalah transitor. Transitor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transitor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Kalian juga bisa memperhatikan lambang dari transitor, gambar dan simbolnya ya. Simbolnya seperti ada lingkaran. Pembahasan terakhir untuk bagian ini adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Tak hanya itu,
Dioda juga dapat digunakan untuk mengontrol arus, yaitu sebagai saklar elektronik. Dioda terdiri atas dua komponen elektroda, yaitu anoda dan katoda. Kalian bisa perhatikan nama komponen, gambar, serta simbol dari dioda. Kalau simbol dari dioda seperti segitiga ya. Ada dioda penyearah, dioda Zener, LED, dioda foto, SCR, dan dioda laser. Oke, demikian pembahasan tentang komponen elektronika dasar. Untuk elektronika digital dan sistem pengendali akan kita bahas di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.